Di padang Karbala, matahari menyala tanpa belas kasih. Disinilah cucu Rasulullah berdiri, bukan dengan pasukan, melainkan dengan iman. Wahai manusia, jika aku dibunuh karena menolak kezaliman, maka saksikanlah, aku memilih mati dengan kehormatan. Itulah sepenggal kata-kata Sayyidina Husain sebelum perang dimulai. Beliau syahid dalam peristiwa Karbala, tepat pada tanggal 10 Muharram. Assalamualaikum. Sebelum lanjut nonton kisahnya, kami mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat. Mari kita lanjut saksikan kisah selengkapnya. Lelaki itu berusia sekitar 58 tahun. Pada hari ke-10 bulan Muharram, di tahun 61 hari, selepas menunaikan salat subuh, dia bergegas keluar tenda dan menaiki kuda kesayangannya. Pria itu menatap pasukan yang tengah mengepungnya. Mulailah dia berpidato yang begitu indah dan menyentuh hati. Lihat nasabku, pandangilah siapa aku ini. Lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan menciderai kehormatanku. Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari Wasyi dan keponakan nabimu yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan 2 sayap di surga, itu pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat yang viral di antara kalian, bahwa Rasulullah berkata tentang saudaraku dan aku, keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga? Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar, karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Abu Sa'id Al-Khudri, Sal bin Sade, Zaid bin Arqam, dan Anas bin Malik yang akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Namun mereka yang telah terkunci hatinya tidak akan tersadar. Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidullah bin Ziyad itu memaksa pria yang bernama Husain bin Ali itu untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Tidakkah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pertarungan di masa khilafah dulu itu sampai mengorbankan nyawa seorang cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa masih mau bilang khilafah itu satu-satunya solusi umat? Pasukan memukul kepala Husain dengan pedang hingga berdarah. Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya, dan dengan cepat balutan kain terlihat penuh dengan darah Husain. Ada yang kemudian melepaskan panah dan mengenai leher Husain. Namun beliau masih hidup sambil memegangi lehernya menuju ke arah sungai karena kehausan. Syamir bin Dezil Jausan memerintahkan pasukannya menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru. Mereka tak memberinya kesempatan untuk minum. Husain, menyerahlah pada Yazid. Husain bin Ali tegas, tidak, demi Allah, aku tidak akan berbaiat kepada kezaliman. Tubuhnya jatuh. Namun, kebenaran berdiri selamanya. Darah Husain mengalir menjadi saksi sepanjang zaman. Ibnu Katsir menulis, yang membunuh Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Amr Nahai, dan kemudian dia menggorok leher Husain dan menyerahkan kepala Husain kepada Hawali bin Yazid. Anas melaporkan bahwa ketika kepala Husain yang dipenggal itu dibawa ke Ubaidullah bin Ziyad yang kemudian memainkan ujung tongkatnya menyentuh mulut dan hidung Husain. Anas berkata, demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau memainkan tongkatmu ke wajah Husain ini. Ibnu Katsir mencatat 72 orang pengikut Husain yang terbunuh hari itu. Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa mencatat 4.000 pasukan yang mengepung Husain di bawah kendali Umar bin Sade bin Abi Waqt. Pada hari terbunuhnya Husain, Imam Suyuti mengatakan dunia seakan berhenti selama 7 hari. Mentari merapat laksana kain yang menguning. Terjadi gerhana matahari di hari itu. Langit terlihat memerah selama 6 bulan. Wahai Karbala,
Saksikanlah cucu Rasulullah dibunuh, bukan karena salah, tetapi karena benar. Husain telah gugur, namun perjuangannya hidup di setiap hati yang menolak kezaliman. Begitulah dahsyatnya pertarungan kekuasaan di masa khilafah dulu. Mereka tidak segan membunuh cucu Nabi demi kursi khalifah. Apa mereka sangka Rasulullah tidak akan tahu peristiwa ini? Lantas, apakah mereka yang telah membunuh Sayyidina Husain kelak masih berharap mendapat syafaat datuknya Rasulullah di padang mahsyar? Wallahu alam.